Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan li ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada tara, tiada hingga, nikmat yang mulia beriman kepada Allah, nikmat yang juga senantiasa Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, kemampuan, dan juga nikmat bisa menjalankan aktivitas dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik, menjalankan aktivitas sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, lalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, para pengikut, yang juga kita memohon kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang setia mengikuti jejak langkah, mengikuti apa yang sudah Nabi SAW sampaikan, tentunya melalui para ulama yang mewariskan beliau, dan juga kita mendapatkan syafaat insya Allah dari Rasulullah SAW. Pada hari ini atau pada bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana ada satu hari Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai hari lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Dengan kelahiran beliaulah akhirnya Islam bisa muncul kembali setelah 6 abad tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 571 tahun. 6 abad kurang sedikit. Ya, kalau dihitung dengan sampai Nabi SAW menerima wahyu, berarti sempurna menjadi 6 abad, 600 tahun, lebih 10 tahun atau 9 tahun. Nah, dengan hadirnya Rasulullah SAW, maka tercerahkan bangsa atau dunia yang saat itu mereka dalam kejahiliaan. Mereka mengalami kebodohan, bahkan mereka mengalami keterpurukan dari berbagai sisi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hari 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Rasulullah SAW, yang pada akhirnya kita sebagai umatnya bersukaria dan menyambutnya, lalu merayakan dan memperingati hari lahir beliau. Bukan sekedar memperingati seperti mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan
berakhir dengan pesta pora, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar syariat, tapi memperingati dalam rangka mengingat kembali atau juga membaca kembali tentang sirah Rasulullah SAW, mengenal lebih dekat bagaimana kehidupan beliau, dan juga berusaha untuk memahami apa yang sudah beliau sampaikan, lalu akhirnya kita bisa menjalani dan melaksanakan segala perintah-perintah ajaran-ajaran. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa dirinya sangat rindu dengan umatnya atau dengan ikhwannya. Wadatu anni liqa'a laqitu bi ikhwani. Aku sangat rindu, aku sangat kangen ingin berjumpa dengan ikhwanku. Para sahabat berkata, qalu awlasna bi ikhwanika ya Rasulullah. Bukankah kami ikhwanmu ya Rasulullah? Qala bal antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Wa ikhwani alladhi amanu bi wa lam yarawni. Sementara yang aku maksud dengan ikhwanku adalah mereka yang beriman kepadaku meskipun mereka tidak melihat aku, meskipun mereka tidak menyaksikan aku, meskipun mereka tidak bersama aku saat aku hidup. Begitulah memang Rasulullah sang junjungan, Rasulullah yang sangat mulia di sisi Allah, begitu memuliakan pengikutnya dengan mengatakan, aku sangat rindu kepada umatku dan kepada ikhwan. Ketika orang rindu kepada seseorang, ketika orang rindu kepada yang dicintai, sudah pasti dia ingin berjumpa, dia ingin melampiaskan kerinduannya terhadap orang yang dirindui. Nah, begitulah juga Rasulullah SAW. Beliau ingin sekali berjumpa dengan ikhwannya. Sepanjang masa dia merindukan. Karena itu kita hendaknya membalas kerinduan beliau. Jangan sampai Rasul bertepuk sebelah tangan merindukan umatnya, tapi umat tidak merindukan dia. Rasulullah SAW sangat kangen dengan umatnya, sementara umatnya tidak kangen dengan beliau. Apa yang harus kita lakukan dari bagaimana kita menjawab kerinduan beliau? Pertama adalah agar kita selalu beriman kepada Rasul, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul, dan tentunya juga mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah yang menjadi utusan terakhir dari para nabi yang lain. Yang kedua tentunya juga berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW, mencintai keluarga beliau, dan mencintai para sahabat-sahabat, dan mencintai orang yang mencintai Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis atau dalam doa disebutkan, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa dullani ala amalin yadulluni ala hubbika. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk bisa mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Berikan aku petunjuk atau amal yang akhirnya aku bisa mencintai Engkau ya Allah. Tentunya mencintai Allah tentu juga kita diperintah untuk mencintai Rasulullah SAW. Tentunya ketika kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah, juga kita hendaknya mencintai orang yang telah membimbing mereka untuk mencintai Allah, yaitu Rasulullah SAW. Nah, jemaah sekalian rahmat Allah, begitu juga ketika kita hendak menjawab kerinduan Rasulullah SAW, maka kita hendaknya berusaha untuk menghidupkan sunnahnya, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, baik yang diperintah atau merupakan perintah, atau juga yang larangan-larangan. Yang perintah artinya kita berusaha untuk menjalankan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan utusnya Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sesuatu, maka laksanakanlah.
Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka jauhilah. Berhentilah dari melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dan yang terakhir, agar kita bisa menjawab kecintaan, menjawab kerinduan, menjawab kangennya Rasulullah SAW, kita hendaknya berusaha untuk membaca, menyebut-nyebut Nabi Muhammad dengan berselawat kepada beliau, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersalawat kita kepada Rasul yang hakikatnya bukanlah kebutuhan Rasul, tapi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, malaikat merupakan makhluk yang mulia, mereka bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Mungkin kita juga kalau dibandingkan Rasul sangat jauh sekali. Mungkin kalau dibandingkan antara langit dan sumur sangat jauh sekali dibandingkan kita. Bahkan tidak sebanding kalau kita ingin menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ingin berharap diakui oleh Rasulullah SAW, agar kita diakui sebagai orang yang mengikuti dan juga mentaati, mencintai Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dengan bersalawat kepada beliau. Apakah kita dengan sendirinya bersalawat kepada Rasul, atau dengan menjawab ketika ada seseorang menyebut nama beliau Muhammad, maka kita akan mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan kadang diwajibkan kita bersalawat kepada Rasul. Di saat orang azan, tidaklah sempurna azan seseorang kalau tidak bersalawat atau menyebut nama Muhammad SAW dengan syahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan juga kita ketika sholat, maka tidak sah sholat kita kalau kita tidak bersalawat kepada Rasul. Bagaimana kita senantiasa diperintah untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baik di tahiyat awal ketika kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, atau di tasyahud akhir dari 5 waktu yang kita tunaikan, dari sholat yang kita laksanakan, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita tidak mengucapkan ini, maka sudah barang tentu tidak akan diterima, tidak akan sah sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah yang hendaknya kita pahami, yang hendaknya perlu kita terus ungkapkan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah mengungkapkan kerinduannya di hadapan sahabat, sehingga sahabat kebingungan bahwa yang disebutkan bukanlah mereka, tapi orang-orang yang datang setelahnya, mereka yang beriman kepada Nabi, meskipun mereka tidak menyaksikan, melihat langsung Rasulullah SAW. Kita adalah ikhwan Rasul, kita adalah sosok yang disebut oleh Rasul karena kita beriman kepada Rasul, ketika mengikuti ajaran Rasul, dan tentunya juga kita mencintai beliau dengan penuh cintaan kita, dengan memohon kepada Allah agar kita diterima oleh Rasul SAW, kita tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah kita. Kita masuk pada ayat 136 terkait dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam pada bagian ke-11, yang mana ini merupakan hasil tarbiyah Islamiyah yang sudah beliau tanamkan kepada anak-anak, bahkan juga kepada akhirnya pengikut setelahnya,
termasuk juga kepada orang-orang beriman, yaitu pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang di sini Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina min qabl. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah, hai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim berupa suhuf, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub dan cucu-cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa berupa Taurat dan yang diberikan kepada Nabi Isa berupa Injil, dan apa yang diberikan kepada para nabi yang datang dari Tuhan mereka, dan kami tidak membedakan di antara mereka seorang pun, dan kami termasuk yang berserah diri. Demikianlah ayat ini sebagai kelanjutan dari kisah keteladanan yang akhirnya diikuti oleh umat setelahnya, yang terakhir adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada ayat selanjutnya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keinginan orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka berdakwah menyampaikan agar umat Islam ajaran mereka, umat Islam mengikuti apa yang mereka sampaikan. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Mereka berkata, jadilah kalian orang beragama Yahudi dan orang yang beragama Nasrani. Hakikatnya mereka berdakwah, mereka menyampaikan, mereka gesit untuk menginformasikan ajaran mereka yang sudah banyak mengalami penyimpangan, yang memang sebenarnya mereka menganggap sebagai pengikut ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, tapi tidaklah seperti yang telah disampaikan oleh keduanya. Mereka sudah banyak melakukan penyimpangan, mereka sudah banyak mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Ketika mereka mengajak itu dan sudah datang ajaran Nabi Muhammad, hendaknya sebenarnya mereka harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Suatu ketika Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW dan di tangannya ada kitab Taurat. Nabi melihat hal tersebut sehingga wajahnya berubah menjadi merah atau memerah wajahnya, lalu mengatakan, wallahi ya Umar, lau kana Musa hayyan wa qad ba'athan ya Allah ma wasa'u an illa an yattabi'ani. Hadis. Demi Allah wahai Umar, jika saja Nabi Musa hari ini hidup sementara aku sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya tidak leluasa untuk menjalankan syariatnya kecuali harus mengikuti aku. Bayangkan ya, seorang nabi saja kalau misalkan dipanjangkan umurnya di saat Nabi SAW artinya diutus, di saat Nabi Muhammad SAW sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu misalkan Nabi Musa hidup, maka Nabi Musa tidak boleh menjalankan syariatnya meskipun dia seorang nabi. Nabi Musa tidak boleh menjalankan apa yang ada dalam kitab Taurat walaupun dia seorang nabi, walaupun Allah memberikan langsung kepadanya Taurat, kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berarti pengikutnya juga demikian. Nabi saja mengikuti Nabi Muhammad,
Nabi Musa aja mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan tidak leluasa dia bergerak kecuali harus taat dan patuh kepada ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana dengan umatnya? Berarti umat itu demikian. Tapi mereka kekeh, mereka bersikeras, ya, seakan-akan yang benar adalah agama Yahudi, yang benar agama Nasrani, sehingga mereka dengan leluasanya berusaha untuk menyampaikan berdakwah, lalu mengajak orang-orang yang beriman mengikut Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Maka akhirnya setelah disebutkan demikian, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan, sehingga Allah mengatakan bahwa ajaran yang benar adalah ajaran Nabi Ibrahim, yang ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran yang hanif. Nah, juga ayat ditegaskan pada ayat selanjutnya atau pada ayat ini dengan perintah Allah, qulu amanna billah, katakanlah wahai orang-orang beriman, jawablah apa yang mereka sampaikan, kami beriman kepada Allah. Dan bukan sekadar beriman kepada Allah, dan kami pun beriman kepada kitab yang telah diturunkan untuk kami, dan kitab yang telah diturunkan untuk Nabi Ibrahim berupa suhuf. Kalau Nabi Ibrahim berarti disebut suhuf, karena Allah juga menyebutkan dalam surat Al-A'la, suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Musa pun disebut dengan suhuf, nama lain dari Taurat. Nah, ini jelas berarti kan bahwa memang kita sebagai orang yang beriman, kita yang memang ditakdirkan menjadi umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad atau umat terakhir sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Nabi terakhir, kita diperintah untuk beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kitab-kitab itu, bukan kepada kitab berupa Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad diutus. Disebutkan cara rinci di sini. Wa ma unzila ila Ibrahim, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim berupa suhuf, dan juga diberikan kepada Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, juga Nabi Isa yang diturunkan sebagai anak Nabi Ibrahim, dan Yakub cucunya Nabi Ibrahim, dan Al-Asbad cucu-cucu Nabi Ibrahim dari anak Nabi Yakub yang berjumlah 12. Dan di 12 ini nanti menjadi kaum. Ada kaum Yahudi, ada kaum Syamun, dan kaum-kaum yang lain, karena Nabi Yakub punya anak 12 yang laki-laki tentunya, walaupun perempuan ada juga. Dan bukan hanya itu, Allah perintahkan lagi bukan sekadar beriman kepada apa yang disebutkan, sampai juga nanti ke bawahnya. Allah katakan apa? Wa ma utiya Musa, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan juga kepada Nabi Isa. Bahkan bukan sekadar yang spesifik disebutkan nama-nama ini, kita yang harus beriman kepadanya, bukan hanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi yang ada di bawah Nabi Yakub, ya seperti Nabi Yakub, ada juga Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi juga wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, yang tidak disebut pun harus kita imani. Banyak nabi-nabi yang tidak disebutkan. Kalau yang 25 itu yang wajib kita hafal. Yang 25 disebut dalam Al-Quran, ini yang harus kita hafal. Sementara di sana ada lagi nabi-nabi yang lain. Kita diperintah untuk tetap dan ya, berusaha untuk mengatakan kami beriman kepada mereka juga, kepada wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tegaskan lagi selain beriman kepada mereka semua, baik yang disebutkan atau yang tidak disebutkan, kita pun menegaskan sekali lagi, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak pernah membeda-bedakan antara mereka. Mereka adalah utusan Allah, mereka telah diberikan kitab, mereka telah menyampaikan risalah, mereka sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, selesai sudah, dan kami beriman kepada mereka semua. Kita tidak membedakan satu sama lain. Kita tidak mengatakan bahwa Nabi Nuh gagal karena tidak bisa mengajak umatnya untuk beriman kecuali sedikit saja, pada diberikan kesempatan sekitar 950 tahun untuk berdakwah. Kita tidak mengatakan nabi-nabi lain yang lain juga gagal
karena pada akhirnya setelah itu mereka berkembang biak menjadi agama-agama yang salah, seperti Nabi Musa dengan agama Yahudi atau Nabi Isa dengan agama Nasrani. Tidak, semuanya kita katakan bahwa mereka sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mereka sudah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, menyampaikan risalah. Selesai. Kami beriman kepada mereka semua dan kami pun termasuk yang muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Kami semua orang yang berserah diri. Kami semua orang muslim sebagaimana pengakuan dari Nabi Ibrahim. Dia adalah orang muslim. Hanifan muslimah. Muslim wa man kana minal musyrikin. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan pada ayat ini yang cukup panjang, walaupun ya ini adalah merupakan kata yang atau ayat yang dituju kepada kita, kepada umat yang diutus di dalamnya Rasulullah SAW. Kita sebagai umat yang beriman kepada Rasul, alhamdulillah kita mengucapkan syukur alhamdulillah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang setia mengakui dan beriman kepada Rasul. Qulu amanna billah. Kita diperintah untuk mengatakan beriman kepada Allah. Ini yang paling utama, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah tentunya merupakan niscaya. Bahkan tidak boleh lepas kita dalam kehidupan ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Ya tentunya pernah saya sampaikan, ya, kalimat iman itu sendiri adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Apa yang terpetik, apa yang tertanam di dalam hati dan dipraktekkan dalam perbuatan. Al-iman laisa bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukanlah sekedar kata-kata manis, saya beriman, saya tahu akan zat Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, saya pokoknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar itu, tapi ditanamkan dalam jiwa, dimantapkan di dalam hati, dikokohkan dalam sanubari bahwa saya betul-betul beriman. Dan shaddaqahu al-amal, diwujudkan dalam kegiatan, dalam aktivitas atau dalam perbuatan dan kerja-kerja. Karena kalau tidak dilandasi dengan tiga hal ini, maka akan berwujud yang lain, tidak menjadi orang yang mukmin shadiq, mukmin yang paripurna, mukmin yang sempurna, tidak bisa, ya. Karena dia harus memenuhi tiga syarat dalam beriman. Syarat pertama adalah apa? Syarat pertama adalah ikrar. Kita mengikrarkan diri bahwa kita atau saya, kami beriman kepada Allah. Ini ikrar. Lisan kita mengucapkan demikian. Karena kalau tidak disebutkan, walaupun di hati katanya beriman dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatinya, atau mungkin dia berbuat baik, aktivitasnya kebaikan-kebaikan, tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk, tapi belum berikrar, belum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka amalnya tidak diterima. Karena belum berikrar, dia tetap disebut sebagai orang yang tidak beriman atau orang yang kafir. Jadi harus diucapkan, harus dilontarkan, saya beriman, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ini harus tegas. Kenapa? Kalau tidak, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa dia tidak akan diterima. Makanya syahadat itu sebagai madkhal, syahadat itu sebagai pintu masuk untuk, ya, ke dalam Islam, ya. Pintu masuk ke dalam Islam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika dia sudah menyatakan sebagai muslim, harus
dipatrikan di dalam hati, disinkronkan oleh jiwa. Jadi bukan hanya sekedar saya beriman, mengucapkan iman, betul memang alhamdulillah, tapi hati pun harus dikuatkan bahwa saya betul-betul beriman, bukan berbohong, bukan berdusta, walaupun Allah Maha tahu ya. Walaupun dia pura-pura sekedar mengucapkan lisan tapi hatinya yang tidak demikian. Nah, inilah yang disebutkan orang munafik. Orang munafik lisannya sangat manis ya. Lisannya sangat fasih dalam mengucapkan saya beriman. Bahkan seorang munafik pun mereka mengatakan apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dengan mantapnya mereka mengatakan kami bersaksi ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lisannya doang. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Kayak Allah sampaikan di situ, Allah Maha tahu bahwa engkau adalah utusan Allah dan Allah Maha tahu orang munafik sedang berdusta. Kenapa? Karena hatinya kosong, hatinya tidak beriman. Hakikatnya mereka sedang ya, memendam kebencian, ya, keingkaran di dalam hati, walaupun lisannya menyatakan beriman. Nah, ini jadi harusnya yang diinginkan adalah bahwa lisannya berkata beriman, hatinya juga mantap dalam beriman, terpenuhi jiwanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga juga demikian, kalaulah mungkin lisan sudah mengatakan, hatinya sudah menyatakan juga, mengikrarkan, dimantapkan di dalam hati. Yang ketiga juga harus diamalkan, diaktualisasikan, dikerjakan dalam setiap sikap, ya, baik perkataan maupun perbuatan. Wasaddaqahu al-amal, diwujudkan dalam perbuatan. Kenapa? Karena orang beriman kalau tidak berbuat baik, kalau tidak tercermin kebaikan-kebaikan dalam segala sesuatu yang dikerjakan setiap hari, maka termasuk dia orang yang fasik, orang yang tidak taat dan patuh kepada Allah. Ya, dia mengatakan saya beriman, hatinya pun mantap itu kan beriman, tapi suka ganggu orang, suka zalim terhadap orang, suka nyakiti orang lain, kata-katanya menyakitkan, perbuatannya pun menyakitkan, ya, zalim mengambil hak orang lain. Ya, apakah dia sebagai orang biasa, sebagai orang yang diberikan amanah, pejabat, pemimpin, percuma kalau beriman tapi perbuatannya merugikan, bahkan sampai ya terambil hak orang lain. Sedikit saja tidak boleh menyakiti. Makanya Nabi SAW sampai bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh demi Allah tidaklah beriman, sungguh demi Allah tidaklah beriman, sungguh demi Allah tidaklah beriman. Tapi sahabat bertanya, wa man ya Rasulullah, siapa ya Rasul? Tapi kok bersumpah 3 kali tidaklah beriman seseorang? Maka Nabi SAW jawab, alladzi la ya'man jarahu min bawa'iqihi. Orang beriman tapi tidak mampu memberikan rasa aman tetangganya dari tingkah lakunya, dari sikap dan perbuatannya, dari kata-kata yang terlontar. Semuanya tidak bisa memberikan keamanan, ketentraman, kenyamanan tetangganya. Jadi belum dianggap beriman. Tapi itu orang yang fasik, orang yang kharijun an ta'atillah, orang yang keluar dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, maka wujudkan dengan 3 hal tersebut. Kami katakan kami betul-betul beriman kepada Allah, kami mantapkan hati kami, tanamkan di dalam jiwa kami bahwa kami beriman kepada Allah, dan kami pun senantiasa beraktivitas mengerjakan seluruh perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjaga dari sikap, perbuatan, dan lisan dan perkataan untuk terhindar dari menyakiti orang lain, ataupun dengan kata-kata maka orang lain akan nyaman dengan keberadaan. Contohlah seperti lebah, ya. Nabi SAW juga mengumpamakan orang beriman itu seperti lebah. Hidupnya selalu menebarkan kebaikan berupa madu. Hidupnya tidak pernah mengganggu orang lain, hingga pun
tempat-tempat yang baik, dia mengambil saripati bunga, lalu setelah itu dia cerna, lalu artinya mengeluarkan sesuatu yang baik. Begitulah seorang muslim seharusnya hidup di mana saja, maka dia tidak pernah ganggu. Tidak ada batang yang patah, sebagaimana lebah tidak membuat rumah-rumah tempat mereka tinggal, sarang-sarang tempat mereka meletakkan apa yang mereka sudah dapatkan. Dahan yang patah atau tempat yang angin terganggu. Kita sebagai orang beriman seharusnya demikian. Kata-kata kita, lisan kita menyamankan orang, memberikan keteduhan, memberikan keterangan. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah, ya, sungguh kata yang Allah perintahkan di sini untuk menyatakan kami beriman kepada Allah adalah kata yang sangat unik dan sangat tepat sekali untuk kita selalu hadirkan dalam jiwa, raga, dan perbuatan kita. Dan tentunya tidak cukup hanya beriman kepada Allah, tapi juga menyatakan wa ma unzila ilaina, dan kami pun beriman kepada Al-Quran yang turun kepada kami. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan kita pun beriman walaupun tidak menyaksikan akan turunnya Al-Quran, akan bagaimana Rasulullah menerima Al-Quran tidak kita saksikan, tapi kita adalah orang yang tetap beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila ilaina artinya adalah turun kepada kami berupa Al-Quran. Tentunya seperti yang tadi di awal kami sampaikan, bahwa Rasul sangat merindukan ikhwannya, umatnya, karena mereka beriman kepadaku, kata Nabi, sementara mereka tidak menyaksikan aku. Karena mereka beriman kepada Al-Quran, sementara mereka tidak menyaksikan bagaimana turunnya Al-Quran. Sungguh ini merupakan perkara yang sangat besar sekali kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga satu saat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amin ummatin akbaru ajrin indallah, adakah ada umat yang memiliki ganjar terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah SAW menjawab, ada, yaitu umat yang nanti datang setelah aku, mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak menyaksikan aku. Arti beriman kepada yang gaib. Tapi iman itu kan selalu hal-hal yang gaib, sehingga membutuhkan kekuatan untuk meyakini akan keimanan kepada yang gaib. Kita ya tentunya bernasib kita dengan keimanan kepada yang gaib, yang meskipun kita tidak menyaksikan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran, bagaimana Allah mengutus para nabi, Nabi Muhammad secara khusus, tapi kita beriman. Disitulah yang kata Nabi, asyadu ajron, a'azamu ajron, indallah, mereka akan mendapatkan ganjaran sangat besar karena mereka yang tadi beriman kepada yang gaib. Wa ma unzila ilaina, ya tentunya unzila ilaina adalah yang turun kepada kita, Al-Quran yang dekat kepada kita, yang kita terima. Alhamdulillah, ini adalah keimanan yang terpatri dalam jiwa kita. Tapi tidak cukup dengan itu saja, kita juga diperintah untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Karena perintah beriman atau menjadi rukun iman adalah al-iman billah, wal iman bi malaikatihi, wal iman bi kutubihi. Bukan bil kitab, ya. Kalau kitab Al-Quran saja, tapi Allah katakan apa? Iman bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitab. Berarti semua kitab yang Allah pernah turunkan, untuk para nabi. Yang disebutkan secara spesifik di sini, yaitu wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dalam surat Al-Alaq disebutkan as-suhuf, ya, lembaran-lembaran suhuf Ibrahim. Dan ini tentunya walaupun tidak pernah kita saksikan, sekarang tidak ada lagi suhuf Nabi Ibrahim, tapi kita yakin, kita tahu Allah pernah turunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim.
beliau telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan suhuf untuk disampaikan kepada umatnya untuk memberikan petunjuk ya kepada orang-orang yang tersesat. Dan diiringnya juga beriman kepada ya tentunya Nabi Ismail juga diberikan kitab, Nabi Isa juga diberikan kitab, Nabi Yakub juga diberikan kitab, dan Al-Asbad cucu-cucunya juga diberikan kitab, yang tentunya cucu Nabi Yakub yang menjadi nabi pula, wal asbab ya, mereka ya semuanya adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kemuliaan dengan diberikan kepada mereka Al-Qur'an dan diberikan kepada mereka Alkitab atau suhuf dan hal-hal yang bisa mereka gunakan untuk ya, mengajak umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang diberikan kepada Nabi Musa juga diberikan kepada Nabi Isa. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kenapakah Allah pisahkan itu kan? Ada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat. Kenapa nggak langsung wa Musa wa Isa? Karena memang ya, ayat ini untuk menegaskan ya, ada jarak ya memang yang jauh antara Nabi Yakub dengan Nabi Musa ya, dan mereka yang mengeluh-elukan, yang membanggakan Nabi Musa dan Nabi Isa. Sementara yang terputus di atasnya, yang sebelumnya itu mereka tidak ingat lagi. Dan mereka hanya menganggap sebagai pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa. Sehingga Allah pisahkan di sini. Wa ma'utiya Musa wa ma'utiya Musa wa Isa. Ya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Ya, sehingga mereka yang membanggakan diri kepada Musa dan Isa tentunya harus sadar bahwa mereka sebenarnya mengikuti ajaran sebelumnya atau tidak. Kalau tidak berarti yang dianggap sebagai pengikut Nabi Musa dan Isa kan? Bahkan ya kita pun sebagai umat Nabi Muhammad harus mengakui dan beriman kepada semuanya. Bahkan ya kalau tegaskan lagi wa ma'utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi yang lain semuanya satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mir rabbihim, mereka semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dibekali kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka buat sendiri. Tidak ada. Maka di antara tujuan kenapa Allah Subhanahu memberikan kitab kepada mereka sebagai bukti bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Al-Quran itu demikian sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan adanya kitab, ya, dengan adanya ya, buku ya, atau panduan yang nanti disampaikan kepada umat. Nah ini tentunya sebagai isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad ya diperintah untuk senantiasa beriman, bukan hanya beriman kepada Allah tapi juga beriman kepada kitab, baik kitab yang tertentu yaitu Al-Quran dan kitab yang sebelum Al-Quran diturunkan yaitu Suhuf, Taurat, Injil dan kitab-kitab yang lain diberikan oleh Allah kepada para nabi, baik yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan. Nah, yang lebih utama lagi adalah bahwa semua itu adalah utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami sama sekali tidak pernah membeda-bedakan di antara mereka. Ini jawaban keras ya, jawaban keras kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka katanya mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim, mengikut Nabi Musa, mengikut Nabi Isa. Tapi mereka tidak mau sama sekali mengakui akan Nabi Muhammad. Kalau dibalik, dan kalau mereka tidak mengakui, kita diperintah untuk mengakui. Mananya? Sebenarnya itu kan, ya sebenarnya kita lah yang diperintah untuk mengakui dan tidak membeda-bedakan, walaupun mereka sama sekali tidak mau mengakui akan ajaran Nabi Muhammad. Ya, bahkan dalam sikap mereka pun senantiasa memusuhi ajaran Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad.
La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami umat Nabi Muhammad, kami orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dan juga beriman kepada kita dan beriman kepada para nabi, dan kami tidak pernah sama sekali membedakan di antara mereka. Siapa itu Nabi Ibrahim? Ya, kami tahu dan kita tidak membedakan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang pernah diutus oleh Allah menyampaikan Islam. Nabi Ismail sebagai anak Nabi Ibrahim, Nabi Isa sebagai anak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Yang keduanya juga telah menjalankan misi dengan baik. Kita yakin akan hal itu. Lalu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diangkat Nabi Yakub sebagai anak Nabi Ishak, itu Nabi Ibrahim, dan dia juga beliau menjalankan dengan baik dan akhirnya melahirkan banyak keturunan al-asbab, cucu-cucu yang berjumlah 12, ya. Cucu Nabi Ibrahim maksudnya anak Nabi Yakub, ya. Ini 12 ini, cucu-cucu ini menjalankan misi dengan baik juga. Dan di antara mereka akhirnya keluar dari para nabi, ya. Nabi Yusuf, ya, Nabi Yunus, ya, Nabi Sulaiman, dan sebelum Nabi Daud, dan semuanya adalah nabi-nabi yang diutus dari kalangan Bani Israil. Yaitu Yakub, ya. Yakub itu julukan, ya, nama julukannya adalah Israel. Israel kalau dalam bahasa Ibrani katanya Israel itu Abdul, itu Allah. Jadi Israel itu Abdullah. Jadi Bani Israel, Bani Abdillah. Abdillah ini adalah Nabi Yakub, karena dia sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga, ya, yang lain kita tidak membedakan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kalau di dalam ayat sudah kita baca dikatakan wa qalatil yahudu laysat nasara syai'in. Orang Yahudi mengatakan Nasrani tidak ada apa-apanya. Wa qalatil nasara laysat yahudu ala syai'in. Orang Nasrani demikian. Yang menjawab apa yang mereka sampaikan, Nabi Yakub, Nabi Yahudi tidak ada apa-apanya, gitu kan? Jadi saling mengklaim paling benar. Yahudi paling benar, sementara Nasrani tidak. Sementara di pihak Nasrani paling benar, Yahudi tidak dianggap benar. Ini kan kekeliruan, gitu kan? Padahal mereka satu atap, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi juga yang diutus kepada mereka. Kita yang disampaikan oleh para nabi kepada mereka. Tapi sayangnya di antara mereka mengklaim paling benar. Nah, akhirnya kita sebagai kaum muslimin, sebagai Nabi Muhammad, berusaha untuk, ya, berada di tengah-tengah, ya, berimbang, ya, mengakui la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami sama sekali tidak membeda-bedakan antara mereka semua. Tidak ada satu pun yang katakan yang terbaik itu, yang biasa begini sebulan. Nah, meskipun kalau kita pernah mendengar Nabi Yunus, ya, menyampaikan risalahnya lalu agak putus asa, lalu akhirnya menganggap kaumnya tidak lagi mau mengikutinya, lagi ditinggal, ya, tinggalkan tuh umat Nabi Yunus, tapi hanya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun demikian mungkin tidak kita menyalahkan Nabi Yunus, ya, kita tidak menganggap Nabi Yunus lemah. Tetap dia adalah nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jemaah sekalian, dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hal-hal yang bisa kita lihat, yang kita pahami, di mana perintah Allah untuk kita lakukan menyatakan diri beriman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab. Tentunya juga ketika kita beriman kepada Allah, maka setelah itu harus kita ikuti, ya, tentang rukun iman, ya. Kalau di sini disebutkan 3 hal, ya, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab-kitab, ya, beriman kepada, ya, Al-Quran, ya, kepada yang telah Allah berikan secara khusus. Nah, juga tidak membedakan, tidak memilih dan memilah, ya, ini yang enak nih, yang dianggap paling benar, ya, kan? Enggak, yang paling benar adalah Al-Quran, yang selesai sudah. Dan kalau yang lain memang telah diturunkan, kita hanya diperintah untuk beriman saja. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak membedakan apapun dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, ini sama, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan juga para pengikutnya atau umatnya atau juga anak-anak dan cucunya. Mereka mengatakan, ya,
ana minal musyrikin atau muslimun ya. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah juga di dalam wasiat Nabi Ishak atau Nabi Yakub kan, bahwa Nabi Isa Ampun tum syuhada idza hadar Yaqub al-mautu in qala li bani ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat ya wa nahnu lahu muslimun ya. Jadi mereka menyatakan juga muslim. Nah, ini kan kesatuan ya kan. Bahwa orang beriman juga muslim, serta mereka yang sebagai cucunya atau anaknya dan sebagai keturunan Nabi Ibrahim juga mereka menyatakan muslim. Ya. Jadi tentunya yang menjadi tekanan kita dalam pemahaman ayat ini adalah kita hendaknya beriman senantiasa menjaga keimanan, beriman kepada Allah dan mengkuasaikan keimanan dalam bentuk 3 hal yang bisa kita ucapkan ya, keyakinan kita ya, dengan ikrar kita kepada Allah bersyahadat, tapi itu sudah kita tunaikan alhamdulillah. Nah, yang kedua dan ketiga kita jaga juga bagaimana hati kita mantapkan, bagaimana aktivitas sudah kita jalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita menyatakan bahwa kita adalah seorang yang senantiasa berserah diri menjadi seorang muslim, seorang yang mengajar Islam, seorang yang akan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Kita adalah orang yang senantiasa berserah diri. Jemaah sekalian, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dan kita bahas bersama tentang ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat 196 Al-Baqarah dan perintah Allah untuk kita semua agar kita menyatakan beriman kepada Allah, menyatakan juga beriman kepada kita, beriman kepada kita, kepada para nabi yang lain, dan tidak boleh membedakan, tidak akan sama sekali membedakan di antara mereka satupun, tidak dikatakan ini yang benar, ini yang tidak, ini yang keliru, ini yang salah, dan semuanya telah menyelesaikan tugasnya masing-masing dari para nabi. Sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan juga pada nabi-nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun artinya menutup ya dengan pernyataan kita dengan sama ya seperti itu diungkapkan oleh anak dan cucu Nabi Ibrahim, wa nahnu lahu muslimun, kami pun menjadi orang yang senantiasa berserah diri, orang muslim yang sejati, muslim yang akan taat dan patuh kepada apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian yang dapat sampaikan. Maaf, aku boleh ada wa astagfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya Ustaz? Silakan Bu. Ini mohon penjelasan Ustaz, ada ayat yang berbunyi seperti ini Ustaz. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, gitu ya Ustaz ya. Jadi ketika kita belum dilahirkan oleh dari rahim ibu kita, itu Allah sudah mengatakan alastu birabbikum, kita berarti kan sudah beriman itu saja ya, masih di dalam alam ruh gitu kan. Kemudian apa kaitannya dengan hadis yang kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu gitu ya dan seterusnya. Nah ini bukannya kita waktu di alam ruh ini udah mengakui bahwa beriman bahwa Allah itu memang yang harus diimani, tapi dengan hadis yang kullu mauludin yuladu ala fitrah, kok kenapa anak itu bisa menjadi sesuai dengan pendidikan kedua orang tuanya gitu. Nah nanti di hari kiamat, ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah orang tua atau anak itu sendiri? Padahal kan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran alastu birabbikum itu. Ini gimana Ustaz untuk merelevansi dari ayat dan hadis tersebut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
jelas pertanyaannya. Dan memang ayat yang tadi dibacakan itu ada di surat Al-A'raf ya, ayat 172, di mana di sini Allah sebutkan ayatnya wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di sini memang pernyataan Allah terkait dengan cucu anak ya, atau juga bayi calon yang akan dilahirkan oleh seorang ibu, bahwa di dalam rahim itu sudah Allah minta kepada mereka untuk bersaksi, bukankah aku Tuhan kalian, aku Tuhanmu? Maka mereka menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi akan hal itu. Nanti ke depan pada hari kiamat bahwa mereka tidak bisa berkelit bahwa kami tidak tahu akan hal ini. Itu maksudnya. Nah, bagaimana relevansi atau korelasi dengan hadis Nabi SAW yang tadi dibacakan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yubajisanihi aw yunasirani. Justru dengan hadis ini ya, ini menguatkan sebagai dalil bahwa betul memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam rahim bahwa mereka diminta untuk bersaksi. Setiap anak yang akan lahir itu diminta untuk bersaksi. Alas itu betul. Dan ini hadis ini menguatkan malahan ya. Kenapa? Karena Allah dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam tanda fitrah, artinya dalam tanda Islam. Betul, memang sudah bersaksi. Jadi lahir awalnya fitrah. Ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tidak ada yang dosa sama sekali. Dan tentunya kata-kata fitrah ini Islam. Jadi manusia itu lahir Islam. Namun sayangnya Abawa, nah setelah itu baru setelah beranjak, apakah dia dewasa ya, atau juga nanti tumbuh kembang ya di lingkungannya, maka akan berubah. Nah yang berubah itu siapa? Apakah orang tuanya, lingkungannya, ya, masyarakatnya, itu akan berubah dirinya. Yang tadinya Muslim menjadi bisa Nasrani, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga Allah tidak salah dan juga Nabi Muhammad tidak keliru dalam menyatakan ini. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW menguatkan apa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf 172 bahwa dengan pernyataan saat di rahim ya ibunya, maka keluarlah seorang bayi dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nanti kedepannya baru terjadilah perubahan, tidak terjaga fitrahnya. Nanti kalau di hari kiamat yang diserahkan siapa? Yang diserahkan pertama adalah dirinya, kenapa kok ikut-ikutan? Yang kedua orang tuanya, kenapa orang tuanya berubah? Yang tadinya sudah Muslim menjadi agama Yahudi, Nasrani dan agama Majusi atau penyimpangan-penyimpangan yang lain. Nggak dijaga itu. Ya memang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan juga fasilitas ketika sudah dilahirkan, lalu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di waktu-waktu sebelumnya kan diutus para nabi agar nabi menjelaskan bahwa kalian lahir dalam keadaan fitrah, lalu kalian harus ikut aku untuk menjaga kefitrahan kalian kan? Tapi ya manusia biasa hawa nafsu, mengikuti syaitan yang membisiki kan? Nah ini menyebabkan mereka menyimpang, lalu artinya terjadilah ya ketidaksesuaian antara fitrahnya dengan ya lingkungan atau dengan perbuatan-perbuatan sehingga terjadilah penyimpangan keluar dari fitrah. Makanya ya bersyukur kita orang yang dilahirkan dari rahim orang Muslim atau yang terjaga keislamannya sejak awal ya, dan kita pun lahir dalam keadaan ibu dan lingkungan Islam, lalu terjaga keislaman kita, fitrah kita. Nah kalau yang lain mungkin ya kok bisa dibiarkan begitu ya. Nah yaitu sudah kehendak Allah bahwa dia bisa nggak menjaga kefitrahannya atau mampu nggak untuk menguatkan fitrahnya ke depan. Ya tentunya kan Allah tidak membiarkan mereka dalam keadaan orang tua yang Yahudi atau Nasrani dan sebagainya,
tapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang lain berupa Al-Qur'an kalau sekarang ini. Kalau dulu berupa para nabi yang diutus yang untuk menjelaskan, kan? Tapi kadang manusia begitu, kan saya ngikuti orang tua, kan? Makanya kan sebagian orang musyrik itu atau orang kafir itu selalu pada bertanya, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Qalu na'budu ya ma'alfaina alaihi aba'ana. Kami beribadah atau kami melakukan ini sebagaimana yang kami lihat orang tua kami. Nah, jadi ketika disampaikan oleh yang ingin memberikan pelurusan terhadap penyimpangan itu, mereka mengatakan begitu. Loh, kami melakukan ini seperti orang tua kami dulu, nenek moyang kami, kan? Hanya tetap menyimpang. Padahal Allah berikan kesempatan untuk taubat, untuk kembali ke jalan Allah yang benar, kembali kepada Tuhan dengan alasan mengikuti orang tua yang pernah melakukan atau yang telah mengajarkan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak juga ya, kadang juga Allah memberikan kepada kita dengan diutusnya para nabi, diberikan Alkitab, diberikan juga akal kepada kita untuk mencerna ya. Mencerna, berpikir, ini benar enggak? Ini salah enggak? Apa yang disampaikan oleh nabi atau yang ada dalam kitab, ini benar enggak ya? Tapi akhirnya ya seringkali ilmu itu kalah dengan hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsu mengungguli dan akhirnya dirinya tetap dalam keadaan sesat, dalam keadaan mengikuti ya penyimpangan-penyimpangan yang sudah dilakukan oleh orang tua mereka. Itu mungkin ya Bu ya. Ya Ustaz, baik. Ya, jadi banyak. Jadi memang sangat relevan ya, sangat hubungan ya antara ayat dengan hadis. Karena makanya kan Nabi SAW itu diutus untuk menjelaskan apa yang dalam Al-Quran ya, menguatkan ya, menyampaikan ya, dan juga ada yang mungkin singkat, dirinci, yang global, dijabarkan, yang kurang dipahami lagi oleh diberikan pemahaman lagi oleh Rasulullah SAW. Ya Ustaz Afwan, nanti di hari kiamat itu kira-kira anak akan menuntut orang tuanya atau gimana Ustaz? Betul. Kalau misalkan nanti anak dia sampai dewasanya menyimpang dari fitrahnya, dia akan menuntut orang tuanya. Jadi ada dua hal yang akan terjadi nanti kan. Pertama, dia akan menanggung dosanya sendiri karena dia tidak mau mencerna akalnya, tidak mau mencerna apa yang sampai kepada mereka berupa kebenaran yang disalahkan itu. Yang kedua, orang tuanya disalahkan juga karena tidak mendidik atau menjerumuskan anaknya pada jalan yang tidak benar. Ya, makanya orang tua akan mendapatkan 2 kali lipat ya, dosanya atau juga azabnya karena membiarkan anak atau mendukung anak yang tidak ya, mengajarkan kepada anak yang benar. Ya, terus begitu ya, mengalir terus ya apa yang dilakukan oleh anak itu yang mengatur untuk orang tuanya kan. Kan ada orang yang kekeh ya dengan penyimpangan karena mengikuti orang tua ya. Nah, orang tua itu nanti yang salah. Kenapa membiarkan anak seperti itu? Memang fungsi orang tua kan selain dia memang diamanahkan untuk menumbuh kembangkan ya, tapi juga untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang baik kepada mereka. Dan justru kebalikannya juga, kalau misalkan anak tumbuh kembang dengan baik, fitrahnya jadi baik, jadi bagus, jadi kuat, Islamnya jadi baik dan bagus, maka orang tuanya pun akan mendapatkan pahalanya gitu, berlipat ganda juga ya. Makanya kan orang tua ketika mengajarkan misalkan Al-Quran dengan alif ba ta sampai bisa ngaji, setiap ngajinya anak akan mengalir terus pahalanya. Yang murid yang dibaca oleh anak akan mengalir terus. Apalagi kalau sampai hafal Quran kan. Nah, apalagi juga ketika diajarkan sholat, dia terus lakukan sholatnya dengan baik, pahala akan terus mengalir untuk orang tuanya. Itu mungkin. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita laksanakan, kita jalankan pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan mohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing untuk selalu beriman kepada Allah,
menguatkan keimanan dengan 3 aspek, ya, dengan perkataan, perbuatan, dan juga dengan hati jiwa kita, dan juga mohon kepada Allah agar anak-anak kita kelak juga menjadi pelanjut akan Islam, akan ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, tentunya melalui kita sebagai orang tua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan mu'tamin, na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidan, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna muqima sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dafa'anna al-bala wal khala wal fahsya wa ta'ud wal fitan wal mihan ma dhahara minna wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.